persilakan doa. Karena waktunya sudah sore, singkat saja. Jadi ini acara saresehan pemuda remaja. Jadi ini kebetulan di dalamnya ada acara deklarasi kelompok baca. Nanti ada acara sarasehan yang lain lagi banyak. Nanti isinya macam-macam. Intinya mulai sekarang pemuda remaja jangan ada yang nyumput di kampung Pekijing. Ya, jangan ada yang nyumput di kampung Pekijing, artinya jangan ada yang diem. Pemuda, remaja, dan umumnya seluruh masyarakat itu semua ada partisipasi dan pasti ada manfaatnya untuk masyarakat. Jadi jangan dianggap, wah saya emang nggak ikut karena nggak bisa apa-apa. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi mulai sekarang, terutama pemuda dan remaja harus aktif di Pekijing. Semua pemuda dan remaja harus aktif. Ada yang bisanya ini, bisanya itu. Ada yang nggak bisa apa-apa gitu Pekijing manfaat. Yang nggak bisa apa-apa pasti manfaat. Jadi intinya sekian. Yang jelas seluruh pemuda, remaja Pekijing mulai sekarang jangan ada yang diem, harus bergerak. Setuju? Tenang sekretaris. Ya, sekali lagi minta suara pemuda dan remajanya. Pemuda remaja Pekijing bangkit, setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Asep, Bapak Dudi, dan Bapak Madi. Kami Trio Tuyul menyambung pembicaraan tokoh masyarakat tadi mengenai deklarasi. Kalau deklarasi itu apa itu? Ada deklarasi itu komitmen, perjanjian ya. Jadi membahas kemarin sebelumnya Kang Madi, Ketua Pemuda, kami semua lah rada terpukul sama ucapan Bu Kabid waktu itu ya. Yang waktu ditanya pemuda baca buku nggak ada yang jawab. Kerendu dari Bandung. Oh yang ngomong itu ya, bukan Bu Kabid ya. Jadi apa ya ngerasanya, untung ada si Parus yang nyelamatin. Walaupun dia nggak baca tapi ngimprov hafal gitu. Nggak bisa kita pungkiri rekan-rekan sekalian, artinya terasa lah gitu kan. Di sini ada perubahannya yang mengenai kampung wisata, budaya dan literasi. Salah satu ininya yang terasa ada WiFi gratis. Itu terasa sekali. Ya udah, ada WiFi gratis. Tapi barang dicabut mau WiFi nih, bisa main slot ganti. Jadi ingin mewayahe pemuda, remaja, remaji. Mungkin ini tadi kita masalah tekan baca bukunya aja dulu ya. Terus terang kami sendiri juga bertiga nih belum baca buku. Gitu. Cuman minimal gitu ketika ditanya jangan kayak kemarin.
nggak ada yang jawab gitu. Jadi minimal sambil main WIP dilihatlah judulnya judulnya, isi, terakhir udah 3 itu aja dulu. Jadi ketika ditanya pun kita ada jawaban gitu. Jawabannya nggak tahu. Jadi literasinya berjalan gitu. Buku apa coba? Budidaya ikan gurame. Oh bener. Isinya coba terakhir. Isinya harus diberi makan supaya cepat gede. Iya bener. Para pemuda dan pemudi Kampung Pekijing yang harusnya memberikan contoh kepada anak-anak, jangan sampai main wifi sampai larut malam. Kalau bisa jam 11 cukup ya, kalau kurang mah ya nggak apa-apa, tambah lagi juga sedikit mah gitu. Terus kan ada rak-rak, model rak buku yang sudah dibuatkan. Coba tolonglah, nggak semua juga satu. Kata Bung Porong juga dibaca judulnya. Kalau ada pertanyaan kan enak, judul buku rak itu apa? Budidaya bibit tumbuh-tumbuhan apa gitu. Kalau model Kang Madi kan keahliannya apa gitu Pak Ketua itu. Kan keahliannya istilahnya tukang. Di situ ada cara-cara nembok, pasang bata supaya tidak miring. Itu. Karena ada timbangannya juga, harus ditimbang. Kalau nggak ditimbang rumahnya melengsong premen. Waduh, payah boy. Ya, Pak Ketua. Ya doang paling Pak Ketua mah. Nggak ada lainnya. Ya oke, itu saja dari saya. Kota Serang, aja kendor. Coba para pemuda, oke? Nah, mantep bro. Tepuk tangan untuk pemuda Pekijing dan pemudi. Kita bersama berkumpul dalam rangka deklarasi membaca ya, kelompok baca. Ini merupakan suatu katakanlah acuan atau pemicu buat kita sebagai pemuda dan pemudi Kampung Pekijing untuk sedikitnya menaikkan level yang tadinya kita tidak tahu, dengan membaca buku menjadi tahu gitu. Untuk mengawali itu tidak usah yang berat-berat, membacanya tidak usah yang berat-berat, tapi yang ringan-ringan, novel, komik, nggak masalah. Memang akan sangat sulit untuk mengawali, pertama itu akan sulit. Membaca itu pekerjaan yang kalau awal ya, yang membosankan untuk awal, tapi begitu di lembar ke 10 ke sana itu kita akan mendapatkan sesuatu gitu. Jadi untuk pemuda dan pemudi Pekijing ini merupakan suatu yang bakal jadi tradisi kita karena adanya di kelompok baca, dan merupakan suatu buat penyelenggara ini, idenya ini dari Pak Edi. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu Pak Edi. Ini sangat luar biasa karena di kampung lain belum ada deklarasi kelompok baca, itu belum ada. Nah ini untuk kita yang sekolah, yang tidak sekolah sama dengan membaca kita akan sedikitnya menaikkan level itu pengetahuannya gitu. Juga terima kasih buat Kang Aib dan semuanya yang ini, kalau ada yang bingung nanya-nanya, tanya Kang Aib sebagai pustakawan gitu. Tidak panjang lebar, itu saja dari saya. Langsung saja, singkat saja karena sudah sore. Intinya saya dari perpustakaan
mau minta tolong kepada pemuda dan pemudi untuk bareng-bareng yuk meningkatkan minat baca di Kampung Pekijing. Jadi kalau ada kegiatan dari perpustakaan, jangan sungkan-sungkan lah ikut gabung gitu, ya, ikut gabung gitu. Karena kalau bukan pemuda yang gerakin, siapa lagi gitu, ya. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Jadi minta tolong pada pemudanya, yuk bareng-bareng gitu loh. Apalagi meningkatkan minat baca gitu. Soalnya dari baca itu bisa terlahirkan berbagai macam karya gitu. Dari musik, video, bahkan games pun kalau kita membaca itu pasti ketemu gitu. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Sebenarnya saya juga belum bisa sebenarnya ya, takut gitu tuh. Karena baru kali ini, soalnya di sini ada Kampung KB. Jadi ada 5 poktan yaitu kelompok kegiatan. Salah satunya adalah Pick Air, yaitu untuk remaja sasarannya. Yang utamanya itu jadi gimana caranya remaja ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kayak narkoba gitu, pernikahan dini. Jadi kita di sini ada kelompok Big R itu untuk penyuluhannya itu tentang narkoba, pernikahan usia dini. Jadi kalau misalkan kita ini narkoba kan, gimana caranya biar tidak terjun ke narkoba, bisa langsung konsultasi sama ketua Big R-nya itu Abayu. Jadi mau kalau ada curhat-curhat tentang apa gitu, kalau misalkan gimana sih caranya kalau nggak bisa berhenti dari minum atau segala macam, kita langsung tanya aja, konsultasi gimana caranya untuk mengatasi hal-hal seperti itu kepada Abayu. Terima kasih. Saya mau kasih tahu informasi bahwa Pekijing tanpa terasa Pak sudah banyak dikenal di luar sana. Tahu nggak? Tahu nggak? Pekijing semua udah tahu di Bandung, di Kerawang, di Jakarta, di Tangerang. Kalau teman-teman belum tahu, kalau Pekijing sudah dibicarakan di mana-mana, hari ini saya kasih tahu. Pekijing sudah dibicarakan di mana-mana. Kampung yang frame-nya literasi ada rak di rumah-rumah buku, itu diliput sama liputan merdeka.com. Itu di Jakarta. Itu diliput dan di-share sama pegiat-pegiat hal-hal yang inspiratif. Ada yang sering nyumbang, ada apa. Dan Pekijing Pekijing ini sebuah mimpi kampung-kampung yang lain. Mereka semua yang di luar sana itu begitu melihat Pekijing, saya pengen punya kampung kayak gini. Coba cek nanti cek semua YouTube di Pekijing, cek di Google tentang Pekijing, itu semua membicarakan Pekijing. Maka nggak ada alasan masyarakat Pekijing, adik-adik, ibu-ibu untuk malu sama Pekijingnya yang dulu-dulu. Katanya malu, kayak enggak Pak, bener malu ya? Pemalu nggak sih? Malu. Nah sekarang udah nggak perlu tuh Kang, udah nggak perlu. Justru sekarang bagaimana Pekijing punya kemampuan, adik-adik punya sekolah, dapat ilmu dari sekolah, terus sampai rumah bisa main dengan bahagia dan punya permainan atau menciptakan permainan. Kan ada tuh mainan-mainan yang zaman dulu tuh, adik-adik menciptakanlah permainan lah. Terus anak-anak remaja boleh deh bermain musik atau berkonten YouTube atau menulis atau lain-lain. Terus ibu-ibu boleh coba bikin masakan yang seperti ibu-ibu mau, nggak seperti buku juga nggak apa-apa, toh enak. Bapak-bapak juga boleh. Terus jangan lupa cari nafkahnya. Tapi anak-anak juga perlu dijagain nih, atau keluarganya juga perlu dijagain. Nah, sampai pada akhirnya Pekijing memang frame-nya literasi, memang ada buku di mana-mana. Tapi Pekijing sudah nggak pernah sadar kan, Pekijing sudah melahirkan taman yang bagus, yang orang-orang juga pengen di lingkungannya ada taman. Kamu cuma perlu merawat, mereka menciptakan aja kerepotan. Pekijing sudah punya tanaman-tanaman yang indah di setiap rumah. Mereka pengen, tapi Pekijing sudah ada, tolong dijaga. Beberapa usaha lele udah menjadi penghasilan tambahan.
sampah di luar sana menjadi persoalan. Sampah di luar sana menjadi persoalan, tapi di sini sudah menjadi rupiah. Kayu yang nggak manfaat, Abah Aki sudah punya nilai harganya. Saya bilang enggak, Pekijing ini hebatnya gotong royongnya. Yang saya bilang sama beberapa teman-teman di Pekijing, kekuatan gotong royong tidak akan pernah hilang di Pekijing. Tepuk tangan dulu. Kampung Pekijing kan kemarin Pak Wali sudah mendeklarasikan sebagai kampung wisata ya. Lahir dari literasi. Nah, akhirnya dideklarasikan sebagai kampung wisata. Nah, sudah dideklarasikan menjadi kampung wisata, mau ngapain nih? Siapa yang mau ngurus gitu kan? Ada kampung wisata, kalau nggak ada yang ngurus, jadinya akan seperti apa gitu. Makanya hadirlah Pokdarwis, kelompok sadar wisata, yang memang anggotanya adalah yang orang-orang yang sadar akan adanya wisata dan bertanggung jawab akan keberlangsungannya. Ada Sabta Pesona ya, di sini ada Sabta Pesona. Terbentuknya kampung wisata itu harus seperti apa sih? Nah, kampung itu harus aman dan tertib. Pekijing udah aman dan tertib belum? Udah dong, karena kan ada rondanya harus digiatkan lagi, harus dijalankan lagi. Terus harus sejuk dan indah. Nah, nanti juga bakal ada bagian-bagian ya, kelompok-kelompoknya di Pokdarwis ini, bagian keamanan dan ketertiban. Terus nanti ada lagi yang kebersihan. Saya lihat dulu ya ininya. Ada seksi keamanan dan ketertiban. Di saat Pokdarwis lain cuman punya anggota 20 orang, saya masukin 50 orang dari Pekijing. Biar kenapa? Biar semuanya itu ikut andil dalam kegiatan pariwisata di Pekijing. Semuanya, semua kelebihan di kampung wisata tadi udah dijelasin sama Bang Aib ya. Jadi kita itu yang menonjol adalah dari masyarakatnya. Kita itu yang punya nilai plus itu dari masyarakatnya. Terus tadi Sabta Pesonanya juga harus ramah. Semua orang Pekijing mulai dari sekarang harus ditingkatkan lagi keramahannya ya. Semuanya harus ramah karena kita ini sudah menjadi kampung wisata. Jadi semuanya harus ramah. Juga ada lagi yang Sabta Pesonanya yaitu memberikan kenangan, ada unsur kenangannya. Jadi orang-orang yang datang ke Pekijing tuh punya kenangan. Oh iya ya, indah banget Pekijing itu, orangnya ramah-ramah, baik-baik. Nah, karena kita punya slogan jangan ada sampah di antara kita, makanya kalau ada kegiatan kayak gini, tolong rokoknya puntungnya dikantongin, dijual lagi nggak apa-apa. Bolong, kantongnya bolong. Oh bolong, kena ini ya, kena asap rokok ya. Jadi kebersihannya lagi diperhatikan lagi. Nah, semuanya tetap semangat, tetap bangga menjadi warga kampung Pekijing. Ikrar Pemuda dan Remaja Pekijing. Ikrar Pemuda Remaja Pekijing. Kami pemuda dan remaja Pekijing dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dengan ini berjanji dan berikrar. Satu. Bahwa kami dengan kesungguhan hati akan ikut aktif dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Pekijing. Dua. Bahwa kami dengan penuh semangat akan melaksanakan kelompok baca di kampung Pekijing. Pekijing 5 Maret 2022. Hidup Ajeng! Ya itu. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai berapuh.
menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untuk, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat aku. Jangan sampai kau lemah, aku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap
Maju semua, maju semua. Ini melu kumpul apa-apa.